Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya, Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, Maharatu al-Istima' wal Kalam at-Tamhidiyah, skill mendengar dan berbicara dasar yang diajarkan di jurusan bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang problematika atau permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh seseorang atau peserta didik yang sedang belajar ya istima' dan kalam, atau ketika kita mendengar atau ketika kita berbicara ya, melatih berbicara dan melatih mendengar, ada beberapa persoalan dan kesalahan yang menghambat kemampuan kita di dalam skill ini ya. Oke, sebelumnya saya dasari pembicaraan kita bahwa istima' itu adalah ummul maharat, seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya. Istima' atau mendengar itu adalah kunci utama dari pembelajaran skill bahasa ya. Oke, skill mendengar ini adalah setiap hari ya kita itu lebih dominan mendengar daripada yang lain ya. Dari 4 skill itu ya, kita lebih dominan mendengar dari yang lain. Oke, di dalam sebuah kajian ya, ini di dalam sebuah kajian disebutkan bahwa orang yang tidak bisa ya, orang yang tidak bisa mendengar ya, ini adalah bayi yang tidak bisa mendengar, itu biasanya tidak bisa berbicara ya. Makanya kita lihat afanallahu wa iyyakum jami'an min hadzal marad ya. Kalau ada misalnya anak berkebutuhan khusus ya, yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara ya, tuli dan tidak bisa berbicara, bisu ya. Oke, awalnya adalah permasalahan ini terjadi pada hasatul basar ya, hasatul istima' ya. Terjadi dalam panca indera pendengaran dia tidak bisa mendengar ya. Bayi yang tidak bisa mendengar biasanya dia akan bisu ya, karena dia nggak bisa mendengar. Dia tidak bisa menangkap kosakata yang diberikan oleh orang yang di sekitarnya. Jadi karena dia tidak bisa mendengar, akhirnya dia bisu, dia tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena pikirannya atau otaknya atau akalnya ya, dia tidak mempunyai kosakata di dalam pikiran dia ya. Di kepalanya tidak punya kosakata begitu ya. Makanya dia dibilang di sini ya, wa hadza huwa sababu fi anna at-tifla alladhi yuladu wa huwa musabun bis-samam yusbihu ba'da dzalika abkam la yatakallam fi mustaqbal hayatihi. Ini kajian ilmiah ya. Oke, inilah yang menjadi sebab bahwa anak yang dilahirkan ketika dilahirkan tidak mendengar ya, dia tidak mempunyai kendala pendengaran, dia tidak bisa mendengar. Kedepannya setelah besar dia akan menjadi bisu ya, dia tidak bisa berbicara ya di dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar kosakata, akhirnya dia tidak bisa melafazkan dan mengucapkan kosakata yang dia pelajari ya. Oke, yang kedua, fahasatus sama' hiya allati taj'alal insan qadiran ala ta'allumil lughah ya. Panca indera pendengaran itulah yang menjadikan orang bisa belajar ya untuk berbicara, karena dia dengar, dia bisa bicara begitu ya. Oke. Bahkan dalam kajian yang lain ya, dalam slide yang kedua ini ya, bahwa pendengaran itu sangat dominan bagi seorang manusia secara umum ya. Wa anna akthar min 45% ya minal waqti alladhi naqdihi fit tawasul yakunu lil istima' ya. Dominan waktu kita ya sekira 45% ya, 45% waktu yang kita habiskan dalam berkomunikasi dengan orang lain itu habis untuk mendengar ya. Jadi kita banyak mendengar 45% dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain ya. Bainamal muhadatsah 30% ya. Untuk berbicara itu dialokasikan waktu ya 30% saja ya. Wal qiraah 16% dan membaca 16%. Wal kitabah menulis ya 9% saja ya. Jadi dari kajian ini bisa disimpulkan bahwa ketika kita ingin mempelajari dan meningkatkan skill kebahasaan kita harus banyak mendengar ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita banyak mendengar dari orang lain 45%, berbicara hanya 30% saja, menulis 16% ya, membaca 16% ya, menulis hanya 9% begitu. Jadi kawan-kawan
yang ingin belajar bahasa Arab, meningkatkan kemampuan berbicara, kemampuan skill yang lain, harus banyak mendengar, ya, harus banyak mendengar. Oke. Ini diantara kendala pembelajaran al-istima' atau orang yang sedang mempelajari dan menguasai skill istima', ya. Yang pertama, qillat badal al-majhud li fahmil kalimat athna al-istima'. Kita kurang memforsir waktu dan tenaga kita, ya, untuk memahami kosakata yang kita dengar, ya. Kita dengar, ya udah, kita tidak terlalu kita tidak terlalu mengambil dan kurang fokus, ya, terhadap apa yang kita dengar, ya. Jadi kalau kita ingin memahami pendengaran atau suara yang kita tangkap dari luar, kita harus fokus, ya. Kita harus fokus, ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, fashal au takasul al muta'allimin fi ithra mufradatihim, ya. Ini yang kedua, ya. Malasnya kita, ya, yang sedang belajar 4 skill kebahasaan ini untuk menambah mufradat, ya. Kalau kosakata kita tidak bertambah, bagaimana mungkin kita bisa banyak memahami suara yang kita dengar dan bisa mengungkapkan secara maksimal pikiran-pikiran yang ada dalam ide-ide yang ada dalam pikiran kita, ya. Jadi silahkan tambah kosakatanya. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, da'af qudrat al-muta'allim ala tahammul wa tarkiz lil maddah al-masmu'ah, ya. Kurang fokus, ya. Kurang fokus dari audio yang didengarkan, ya. Kalau ingin faham, silahkan fokus, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, Allahu bil wasit an-naqil lil maddah al-masmu'ah. Akhirnya kadang-kadang, ini kendala yang keempat, ya. Kadang-kadang kita mencari alternatif lain untuk menguasai satu skill, begitu, ya. Ketika kita mendengar, kita lihat kita tidak fokus dalam suara yang kita dengar, tapi kita mencari hal-hal yang lain. Akhirnya kita tidak fokus mendengarkan suara-suara yang kita dengar, ya, untuk memahaminya, begitu. Oke. Ini strateginya, ya, strategi ta'lim al-istima'. Bagaimana strategi pembelajaran al-istima' atau listening di dalam bahasa Arab, ya. Di sini dijelaskan bahwa atastanidu al-falsafa at-tarbawiyah lil amaliyah at-ta'limiyah al-mu'asira ala anna al-muta'allima huwa mihwar amaliyatai ta'limi wa ta'allum, ya. Bahwa falsafah tarbawi atau falsafah pendidikan kontemporer saat ini itu fokus pada peserta didik, ya, bukan guru, ya, bukan dosen, ya. Dosen ini hanya sebagai seorang mentor saja, ya, atau sebagai fasilitator saja, atau hanya sekadar orang yang membantu saja, ya. Maka tugas kita, ya, adalah kita betul-betul fokus ketika ingin mempelajari faham al-istima', ya. Karena kitalah penentunya, begitu. Karena kita adalah sebagai sumbu atau fokus tertentu, ya, fokus yang menjadi fokus pembelajaran. Ya udah, berarti kita harus memaksimalkannya, begitu, ya. Adapun guru sebagai pembantu saja, ya. Oke, oleh karena itu lidzalik tamil al-ittijahat al-haditha ila tanawwu al-istratijiyat litawafuq ma'a dhuruf wal imkaniyat al-mutaha. Oleh karena itu pembelajaran kontemporer sekarang ini lebih fokus pada variasi strategi pembelajaran yang sesuai, ya, yang sesuai dengan kondisi peserta didik, ya. Karena peserta didik itulah intinya, ya. Kalau dia ingin belajar, insya Allah bisa. Kalau guru, dosen hanya sebagai fasilitator dan pendukung saja, begitu, ya. Oke. Bagaimana strateginya untuk agar kita bisa memaksimalkan dan bisa memahami istima' dan kalam, ya. Oke, strategi pertama adalah istiratijiyat at-tikrar, ya, strategi mengulang, ya. Jadi kalau ada satu audio atau video yang ingin kita dengar belum paham, silakan ulang-ulang, ya. Silakan dengarkan lagi, ya. Dengar, kemudian dengar kembali, ya. Jadi silakan ulang-ulang, setel videonya, dengerin videonya atau audionya. Insya Allah nanti semakin lama nanti kita akan semakin paham. Itu strateginya, ya. Tentunya ini juga butuh proses, ya. Ketika ada satu kosakata yang tidak difahami, misalnya dituliskan dan lain-lain, begitu, ya. Intinya adalah diulang. Yang kedua, tadrib ar-resmi lin nizam as-sauti wal kitabi, ya, pembelajaran atau latihan secara resmi, ya, terkait dengan fonologi suara dan penulisan, ya. Misal an-nutq wa tanghim wa tajwid, ya.
misalnya seperti intonasi bahasa, intonasi suara, dan pelafalan dan lain-lain. Ya. Contohnya adalah tawdhif hadhil istiratijiyah fi ta'lim al-istima' min khilal tasjil al-muta'allim al-kalimat wal mufradat ya bisautihi ala hasubihi ya. Jadi seorang peserta didik bisa merekam suaranya di handphonenya kemudian dia dengarin lagi ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah istiratijiyat al-mumarasah at-tabi'iyah, strategi praktisnya secara natural ya. Wahiyya mumarasatul lugha al-jadidah fi mawaqif tabi'iyah wa waqi'iyah ya. Memakai atau menggunakan bahasa baru itu dalam kondisi-kondisi yang yang kondisi real yang ada ya, kondisi real yang ada. Misalnya adalah kashtirakah atau al-istima' ila muhadarah, mendengar muhadarah atau pelajaran begitu, atau khutbah atau durus atau pelajaran atau barnamaj idza'i ya, atau suara rekaman video ya, kemudian televisioni, mendengar atau membaca atau menonton televisi begitu ya, dan yang lain-lain ya. Atau yang lebih penting, dan kalau ini memungkinkan, al-musyarakah fi hiwarat hayya ma'an natiq bil arabiyah. Ya, kita langsung praktek berbicara mendengar dengan native speaker yang ada, begitu ya, dengan orang Arab tentunya. Oke, strategi berikutnya adalah istiratijiyat al-ma'rifah al-khatifah lil fikrah ya. Strategi pemahaman penguasaan inti dari satu suara atau audio yang kita dengar. Ini intinya tentang apa ya gitu. Kalau kita sudah bisa menangkap intinya ya, inti atau garis besar dari audio yang kita dengar itu, nanti kita bisa mengembangkan sendiri walaupun tidak 100% benar begitu. Tapi paling tidak kita bisa menangkap arah audio yang kita dengar ya, begitu ya. Oke. Berikutnya adalah strateginya istiratijiyat tadwin al-mulahadhat. Strategi penulisan al-mulahadhat ya, notes ya. Kalau ada misalnya catatan-catatan tertentu kita tuliskan ya. Kalau ada suara kita ingin dengar atau film begitu ya, kemudian kita dengar. Kemudian kalau ada kosakata yang kita ketahui atau kita ingin kita tanyakan, silakan dituliskan ya. Tadwin al-mulahadhat, dituliskan, nanti setelah itu baru dicari dan ditanyakan pada gurunya. Ya, demikian strategi ini, mudah-mudahan bisa antum dan antuna manfaatkan dalam mengasah skill pendengaran dan skill berbicara antum dan antuna ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pembahasan yang tidak difahami atau pertanyaan, bisa tuliskan di bagian kolom komentar video ini. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.